Hai, shalom anak-anak yang di rumah. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Walaupun masih live streaming, kita tetap bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik ke dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini Pak Guru Omes tidak sendiri, akan ditemani Kakak Zaitun. Saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian bertemu dalam kasih-Nya sambil bertepuk tangan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita mulai ibadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu semua. Amin. Nah, anak-anak yang di rumah, siapa pernah mendengar kata toleransi? Toleransi itu bisa juga disebut menghargai, saling menghargai satu sama lain. Nah, kita sebagai ciptaan Tuhan harus saling menghargai satu sama lain. Jadi buat anak-anak yang di rumah, kita harus menghargai orang yang lebih tua dari kita, dan kita harus toleransi buat orang-orang di sekitar kita. Contohnya toleransi, kalau misalnya kemarin kan ada hari raya Nyepi buat teman-teman kita yang beragama Hindu, jadi kita harus menghargai mereka untuk merayakan hari raya Nyepi. Jadi kalau hari raya Nyepi itu ribut diam dalam rumah. Nah, itu salah satu contoh toleransi, kita tidak boleh ganggu mereka. Terus yang kedua, nanti bulan depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Juga nanti harus saling menghargai satu sama lain buat teman-teman yang akan itu contoh toleransi. Nah, kita akan membaca Mazmur pujian pada pagi hari ini. Kita buka Mazmur 140 yang pasal 1 sampai ayat ke-5. Mazmur 140 ayat 1 sampai 5. Kita baca secara berbalasan. Pak Guru Omes baca ayat ganjil. Anak-anak yang di rumah silakan baca ayat genap. Mazmur 140 ayat 1 sampai 5. Kita baca dalam nama Tuhan. Doa minta perlindungan terhadap orang-orang jahat. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Yang merancang kejahatan di dalam hati dan setiap hari menghasut-hasut perang. Peliharalah aku ya Tuhan terhadap tangan orang fasik, jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan yang bermaksud menjatuhkan aku. Amin. Untuk merespon Mazmur pujian kita kembali memuji nama Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhan, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kasih ku kasih ku
kasih Kau dengan kasih Tuhan. Hati wajah-Mu, kemuliaan Allah. Ku kasih Kau dengan kasih. Dan kita angkat pujian. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhan, tolong ku mengatakannya. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Lihat di wajah-Mu, kemuliaan Allah. Kasih Tuhan. Anak-anak di rumah, di hari ini kita akan mendengarkan cerita firman baru yang akan dibawakan oleh Pak Guru Omes, semuanya dalam sikap berdoa. Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang baru. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang baru, Pak Guru Omes akan memimpin kita dalam doa, cerita, kita berdoa. Kembali lagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pagi hari ini. Engkau telah memberkati kami dari tidur malam dan bisa bangun pagi hari ini dengan penuh sukacita yang sangat luar biasa yang berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, anak-anak kami telah sedia untuk mendengarkan firman Tuhan yang baru. Berkati kami semua, berkati adik-adik kami, berikan kami hikmat buat adik-adik kami agar bisa mendengarkan cerita-Mu dengan baik. Berkati juga Pak Guru yang akan bercerita, Tuhan Yesus berikan hikmat, pengetahuan agar bisa bercerita dengan baik, menyampaikan firman-Mu sesuai dengan sudut kehendak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah, anak-anak yang ada di rumah apa kabar? Pasti sehat semua, karena Pak Guru Omes yakin dan percaya walaupun masih di tengah pandemik kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu masih ada buat kita. Ya, anak-anak yang di rumah, bahwa cerita kita minggu lalu itu kita bercerita bahwa Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani dan Dia akan mengetahui bahwa Dia akan diserahkan dan Dia akan diselibkan untuk menebus dosa-dosa kita semua. Nah, cerita kita pagi hari ini anak-anak yang ada di rumah masih berkelanjutan dengan cerita minggu lalu, bahwa setelah Tuhan Yesus dan Dia mengetahui Dia akan ditangkap dan akan disiksa dan dihina, dan Tuhan Yesus waktu itu adik-adik setelah berdoa Dia dibawa ke hadapan imam-imam besar, ahli-ahli Taurat. Nah, Tuhan Yesus dibawa ke situ dan Dia di dalam ruangan dihadapkan bersama imam-imam Taurat dan para ahli-ahli Taurat. Nah, di sana pada waktu itu ada juga muridnya, yaitu si Petrus. Si Petrus ini mengikuti Tuhan Yesus waktu dibawa ke kepala tua-tua imam pada waktu itu. Tapi waktu itu Bapak Petrus ini, si Petrus, dia menjauh. Dia tidak dekat-dekat dengan Tuhan Yesus pada waktu dia mendengar. Dia berdiri di antara para prajurit-prajurit. Nah, anak-anak yang di rumah tahu enggak? Tuhan Yesus pada waktu dihadapkan kepada imam-imam Taurat dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu dan imam-imam besar dan para ahli-ahli, Tuhan Yesus sangat dituduh yang tidak-tidak. Banyak saksi-saksi palsu yang ingin menjatuhkan Tuhan Yesus, bahwa mereka mengatakan bahwa bait suci ini akan Dia rubuhkan dalam waktu 3 hari dan Dia akan buat juga dengan cara yang cepat tanpa buatan tangan manusia. Saksi-saksi palsu berkata seperti itu. Nah,
Adik-adik sungguh luar biasa ya, bahwa ini orang memang berusaha untuk menjatuhkan Tuhan Yesus di depan tua-tua pada waktu sama ahli-ahli Taurat dan imam-imam. Wah, mereka sangat kejam dengan tuduhan-tuduhan yang tidak sesuai apa yang mereka lihat. Luar biasa ya. Adik-adik juga yang ada di rumah, tidak boleh kita memberikan saksi-saksi dusta ke orang yang tidak bersalah. Nah, tapi dari cerita kita pada pagi hari anak-anak, bahwa beda, Tuhan Yesus dia dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang palsu. Wah, luar biasa. Mereka menuduh Tuhan Yesus dengan hal-hal yang tidak benar. Sampai-sampai orang bergantian naik untuk menuduh Tuhan Yesus dengan hal-hal yang tidak betul, yang tidak tepat. Adik-adik bayangkan, kalau dalam kehidupan kita sehari, gimana sih kalau perasaan kita dituduh dengan hal-hal yang tidak benar? Pasti kita sangat kecewa, kita menangis, karena itu semua tidak sesuai perbuatan yang mereka tuduhkan. Tetapi Tuhan Yesus, adik-adik bayangkan enggak, Tuhan Yesus dia diam, Tuhan Yesus tenang, bahwa yang dia lakukan ini untuk kita semua. Nah, jadi adik-adik juga yang ada di rumah, walaupun kita menghadapi ejekan dari teman-teman kita diajarkan untuk selalu tulus mengampuni mereka, berdoa, doakan mereka supaya mereka tetap sadar, dan kita harus sabar dengan tuduh-tuduhan yang mereka berikan sama kita. Tetapi imam-imam besar pada waktu itu tidak mendapat kesalahan yang Tuhan Yesus perbuat sesuai mereka tuduhkan. Nah, setelah itu imam-imam besar bertanya, apakah engkau Mesias, anak Allah yang dijanjikan itu? Tuhan Yesus jawab, akulah dia, dan kamu melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Nah, waktu itu imam-imam besar itu menggoyahkan pakaiannya, berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu dengar dia menghujatnya terhadap Allah. Jadi mereka memang betul-betul gimana caranya bahwa Tuhan Yesus ini mereka mau hukum mati. Dan pada waktu itu orang semua datang berkerumun untuk melihat langsung bahwa Tuhan Yesus mereka akan hukum mati. Nah, waktu itu mereka menghujat Tuhan Yesus, mereka meninju Tuhan Yesus, mereka meludahi Tuhan Yesus, karena mereka memang mau sekali bahwa Tuhan Yesus itu harus mereka hukum mati, padahal tidak sesuai yang mereka dapatkan kesalahannya. Tapi mereka berusaha gimana caranya supaya Yesus dihukum mati, dan mereka mendapat kesalahan yang tidak, mereka membuat kesalahan yang tidak sesuai yang Tuhan Yesus perbuat. Nah, Pak Guru Omes kembali lagi kepada tadi yang pengantarnya Pak Guru Omes, bahwa adik-adik juga dalam keadaan apapun, walaupun kita diejek, dihina, kita harus tetap bersabar dengan hati yang tulus, tetap mendoakan mereka. Di hadapan mahkamah agama, Yesus tidak pernah membela diri terhadap tuduhan yang palsu. Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada orang yang membencinya, bahkan memberikan pengampunan bagi orang yang mengejeknya. Tuhan Yesus rela menggantikan dirinya untuk menerima hukuman mati supaya kita selamat. Jadi buat adik-adik sekarang juga kita harus belajar bahwa dari cerita Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus selalu setia mengampuni dosa-dosa kita. Dia belajar. Jadi kita harus belajar dari Tuhan Yesus bahwa dalam keadaan apapun kita tetap harus tulus dan mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Walaupun kita sakit, tetap kita doakan mereka. Nah, cerita kita terdapat di Markus pasal 14 ayat 53 sampai 65. Adik-adik bisa baca di situ di Markus 14 ayat 53 sampai 65. Itu terdapat di Perjanjian Baru. Nah, nanti adik-adik bisa baca di rumah. Dari cerita kita mengajarkan bahwa memang kita harus sabar terhadap ejekan dan tetap mengampuni kepada orang itu yang selalu mengejek kita dalam keadaan apapun. Bahwa Tuhan Yesus saja sabar dengan tuduhan-tuduhan, jadi kita harus bisa mengikuti Tuhan Yesus. Sekian cerita Pak Guru Omes. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang di rumah, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang baru yang sudah dibawakan oleh Pak Guru Omes. Kiranya firman Tuhan yang dibawakan tadi kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengamini firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Guru Omes tadi, kita angkat pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan, karena Tuhan Yesus baik dalam hidupan kita.
Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa baiknya Engkau Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Anak-anak yang di rumah, pada pagi hari ini kita akan memberikan persembahan syukur buat Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah baik dalam kehidupan kita. Banyak berkat-berkat yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Uangnya semuanya disiapkan dan masukkan ke dalam amplop yang sudah disiapkan di rumah masing-masing. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian beri syukur, beri syukur. Bersyukur, 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 bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya pasti jadi milikmu. Kita akan berdoa syafaat pada pagi hari ini, sekaligus doa persembahan yang akan dibawakan oleh Pak Guru Omes. Anak-anak yang ada di rumah, kita akan berdoa syafaat pada pagi hari ini. Semuanya Pak Guru Omes yang kita percaya semuanya dalam keadaan sehat. Kita juga berdoa buat adik-adik atau teman-teman kita yang sakit, walaupun ada di rumah maupun di rumah sakit, kita tetap berdoa. Semuanya adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kembali lagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di pagi hari ini karena penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terlebih khusus Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah melaksanakan ibadah sekolah minggu walaupun masih lewat online. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu hadir buat kami semua. Ajari kami Tuhan Yesus dari cerita kami untuk selalu mengampuni orang lain walaupun kami dihina, kami dicaci maki, kami disiksa. Kami belajar dari Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sabar dan rela mau mengganti kami menderita di atas penderitaan kami semua. Kami semua yakin dan percaya Tuhan Yesus adalah penolong yang sejati buat kami semua. Tuhan Yesus berkati adik-adik kami Tuhan Yesus yang hadir mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun lewat live streaming. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus berkati mereka dalam keadaan apapun. Adik-adik kami yang sakit Tuhan Yesus berkati, baik yang di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan Yesus berkati makanan, minuman, obat-obatan serta perawatan dari orang tua terkasih serta dari dokter, dari suster. Tuhan Yesus yang baik, adik-adik kami walaupun dalam keadaan pandemik yang sekolah dari rumah, Tuhan Yesus berikan mereka hikmat kepintaran. Tuhan Yesus walaupun belajar dari online, kami akan percaya Tuhan Yesus memberikan mereka hikmat dalam belajar dengan baik. Tuhan Yesus yang baik berkati juga mama dan papa yang selalu senantiasa menjaga serta mendidik adik-adik kami. Tuhan Yesus berkati mama dan papa dalam menjaga adik-adik kami, berikan mereka kekuatan, kesehatan serta hikmat supaya bisa mendidik adik-adik kami dengan baik. Tuhan Yesus yang baik berkati juga Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Bapak Majelis Guru-Guru Sekolah Minggu. Tuhan Yesus berkati di tugas dan pelayanan serta tanggung jawab masing-masing. Tuhan Yesus berkati, berikan mereka hikmat dalam melayani tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Tuhan Yesus berkati juga bangsa dan negara kami agar selalu aman dan tentram dan tidak ada keributan dimanapun. Berkati juga kota Makassar agar bisa selalu aman dan tentram sesuai yang kami harapkan. Tuhan Yesus berkati juga walaupun di tengah pandemi, kami yakin dan percaya bahwa cobaan ini kami dapat lalui dengan bersama. Itu semua melalui pernyataan Tuhan Yesus. Kami akan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada buat kami semua dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, ibadah sekolah minggu kami telah selesai. Berkati kami Tuhan Yesus untuk menjalankan aktivitas kami setiap harinya. Beri kami hikmat, kekuatan, kesehatan Tuhan Yesus dalam menjalankan aktivitas kami setiap hari. Berkati juga persembahan kami Tuhan Yesus agar bisa digunakan dengan baik. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, ibadah sekolah minggu kita akan selesai. Pak Guru Omes jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan terima berkat Tuhan. Kita menyanyi Aku Diberkati.
diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku jadi berkat. Masih dalam keadaan berdiri, kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Anak-anak yang ada di rumah, ibadah sekolah minggu kita telah selesai pada pagi hari ini. Walaupun masih dalam keadaan pandemik, kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada buat kita semua, dan Tuhan Yesus semua sayang sama kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.